Unity Formation Program edisi hari ini 18 April 2010 yang berarti minggu ketiga. Dan selamat hari Minggu untuk sahabat-sahabat EPK dimanapun berada. Dan terima kasih untuk dedikasinya, kesetiaannya selalu bersama-sama dengan saya Pendeta Jefferson dan narasumber tetap Bapak Pendeta Insinyur Benyamin Obadiah dan bersama dengan Ibu Ira Obadiah. Kita menyapa kedua hamba Tuhan ini dulu. Selamat malam Pak Ben, selamat malam Ibu Ira. Selamat malam Pak Hans, shalom para sahabat RPK. Ya, nah sahabat-sahabat luar biasa ya. Terima kasih untuk komunitas Family Altar yang menjadikan akar Ibrani menjadi bahan diskusi. Ya, terima kasih untuk teman-teman dari Bank Sentral yang provokasi kasar ya. Diajak oleh Ibu Ina untuk semua mengikuti program ini. Ibu Ina itu muridnya Pak Benyamin Obadiah. Itu beliau luar biasa. Pasti malam ini beliau mengikuti program Akar Ibrani. Dan saya khotbah di banyak gereja, ada khotbah di 4 gereja hari ini dan mereka memberikan support yang luar biasa. Ada banyak kebenaran yang tersembunyi dan disingkapkan. Ada banyak yang diberkati Tuhan luar biasa. Walaupun mungkin tanda petik ada beberapa saudara-saudara yang masih terus bertanya. Dan kalau Anda terus bertanya, maka disinilah program Akar Ibrani setiap bulan 2 kali, yaitu minggu pertama dan ketiga. Pasti Anda mendapatkan jawaban. Dan malam ini kita akan bedah secara mendalam satu tema lagi, yaitu Yeshua Membra Elohim, atau Yesus adalah firman Tuhan, firman Elohim. Nah, ini sudah menyentuh wilayah yang sangat divine, yang sangat ilahi ya, keilahian dari Yeshua HaMashiach. Dan tentu bersama narasumber Bapak Pendeta Insinyur Benyamin Obadiah adalah founders, pendiri dan gembala dari Sores Messianic Fellowship dan juga gembala jemaat dari Gereja Bethel Indonesia di Bilangan Bintaro. Dan nanti sesaat lagi sahabat-sahabat akan mendapat informasi dari pelayanan Pak Ben dan juga informasi misi. Dan saya atas nama Lembaga Pelayanan Kabar Baik Yayasan Kasih untuk Bangsa dan saya sendiri Pendeta Jefferson menyampaikan baik terima kasih untuk sahabat-sahabat yang menghubungi saya dan memberikan bantuannya untuk saudara-saudara kita yang hampir 4.000 orang yang digusur di bantaran Kali Cisadane, Sungai Cisadane. Dan kemarin dari misi menyerahkan bantuan pakaian, makanan, obat-obatan senilai 18 juta. Jadi Pak Fandi Kosasi yang pergi ke situ dengan teman-teman dan saya sudah ke sana juga untuk melihat saudara-saudara kita. Mereka hanya 2 kepercayaan di sana, yaitu mereka kalau tidak Konghucu, kepercayaan dari Tiongkok dibawa ke sini, dan kalau tidak maka mereka adalah seiman dengan kita. Dan kita melihat banyak yang meresponi Injil luar biasa di sana. Nah, ini adalah mohon maaf, inilah mungkin etnik Tionghoa di Indonesia yang belum terjangkau oleh pembangunan seutuhnya, ya. Yang disebutkan dengan istilah mohon maaf Cina Benteng. Wah, itu tersebar dari Teluk Naga, dari Pasir Panjang, dan juga di belakang Bandara Soekarno-Hatta. Itu di situ ada orang-orang yang sangat miskinnya nemen Pak. Makan sehari cuma 1 kali. Dan kita sudah identifikasi, kita sudah ke sana ada 31 gereja untuk saudara-saudara kita ini dan dalam waktu-waktu ke depan kita akan secara sungguh-sungguh untuk menyalurkan bantuan buat mereka. Tetap bersama kami, Tuhan memberkati. Bukan kamu yang menopang akar, tetapi akar itu yang menopang kamu. Roma 11 ayat 18. 19 abad telah berlalu. Iman Kristen bangsa-bangsa telah dicabut dari akar Ibraninya. Inilah saatnya akar Ibrani iman Kristen dipulihkan sebelum kedatangan Mesias yang kedua, kembali seperti pada jemaat Mesianik mula-mula. Mari menelusuri akar Ibrani iman kita
bersama Pendeta Insinyur Benyamin Obadiah, pendiri Sores Mesianik Fellowship Indonesia. Hadirilah ibadah Sabat Ibrani bersama Sores Mesianik Fellowship setiap Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang di Darmala Intiland Tower Building, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 32, Ruang Excellencia, Basement. Nikmati suasana ibadah Ibrani bersama Gembala Insinyur Benyamin Obadiah. Untuk informasi, hubungi 021 7364 258 atau 0858 8000 9383 dan ikuti ibadah penutupan Sabat Sekinah Kavod Mispaka jam 17 waktu Indonesia bagian Barat di Jalan Lejen Suprapto nomor 100, Jakarta Pusat. Untuk informasi, hubungi 021 424 6928. Sahabat TPK, kembali bersama saya Pendeta Jefferson dalam Unity for Mission Program. Semua yang ditanam di ladang Tuhan pasti berbuah lebat. Sahabat, buka hati saudara, siapkan Alkitab Anda, ambil agenda, buku catatan, siapkan semua alat tulis dan catat semua kebenaran. Tadi breaks untuk informasi pelayanan, Pendeta Insinyur Benyamin Obadiah mengatakan demikian. Karena ini tidak disiarkan tadi, makanya saya beritahukan pada para sahabat. Kebenaran dalam akar iman Ibrani adalah paradoks. Jadi, paradoks. Kelihatannya tidak sama. Tetapi itu adalah kebenaran. Dan sahabat-sahabat, ini akan dibuka kepada kita semua pada malam ini untuk kita bertumbuh dalam pengenalan akan firman dan pengenalan akan Yahweh Elohim, dan pasti kita semua diberkati. Silakan Pak Ben. Ya, shalom sahabat RPK. Kita akan sama-sama melihat satu topik yang pasti akan memberkati saudara, Yeshua Memra Elohim atau Yeshua Firman Elohim. Tentu saja ini akan berbicara dari segi keilahian Mesias, Divinity of Messiah, ya. Jadi jelas kami percaya bahwa Mesias mempunyai dimensi keilahian. Dia bukan ciptaan. Dia memang jadi manusia, tetapi sebelum dia jadi manusia, dia adalah firman Elohim, seperti yang dinyatakan dalam Injil Yohanes pasal 1, ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan dan firman itu adalah Tuhan. Kemudian ayat 14, ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Jadi firman itu telah menjadi manusia. Nah, kalau kita lihat ini, maka kita memang mengetahui bahwa Yohanes menulis Injilnya di dalam bahasa Yunani. Itulah naskah tertua yang dimiliki. Jadi, dan Injil Yohanes ini dari abad pertama, begitu ya, yang berbahasa Yunani. Jadi kita percaya bahwa dia menulis dalam bahasa Yunani. Jadi waktu dia menulis dalam bahasa Yunani, dia memakai logos. Tetapi kita harus ingat juga bahwa dia bukan orang Yunani. Dia adalah orang Ibrani, seorang murid Yeshua yang sangat yakin bahwa Mesias itu diberikan pertama kali kepada bangsa Israel, orang-orang Ibrani. Mesias itu muncul dari Israel. Jadi karena itu kita bisa memahami bahwa dia berpikir seperti orang Ibrani. Ketika Roh Kudus datang atau Ruach HaKodes memberikan inspirasi kepada dia, mengilhami dia untuk menulis seluruh Injil Yohanes dan kemudian Wahyu, maka kita melihat bahwa dia tetap seorang Ibrani. Dia tidak tiba-tiba jadi orang Yunani, ya, tetapi dia menulisnya dalam aksara Yunani. Nah, kalau begitu di dalam pikiran orang Ibrani itu apa itu yang namanya ditulis logos, firman. Jadi dalam bahasa Ibraninya itu disebut dafar, ya, dafar. Kemudian tadi judulnya adalah memra, itu adalah padanan dalam bahasa Aramaik, itu memra.
Nah, coba kita lihat mulai dari bahasa Ibraninya ya. Dafar itu adalah keberadaan yang sebenarnya, ya, keberadaan yang sebenarnya. Kemudian ketidakberadaan itu dinyatakan sebagai lo davar. Ya, itu kita bisa lihat ada lo davar itu di 2 Samuel 9 ayat 4. Nah, kemudian dafar itu mengandung arti kata, perbuatan atau objek yang konkret. Nah, waktu kita lihat perbuatan, kita membaca kitab suci pada mula pertama misalnya adalah Tuhan. Nah, kemudian Kejadian 1 ayat 3 berkata, berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Dan benar sekali, waktu ditulis dafar itu adalah perbuatan, maka dalam dafar ini, ya, dalam firman ini Tuhan berbuat sesuatu. Tuhan melakukan sesuatu yang konkret, ya. Nah, jadi waktu kita melihat ini, waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, memang tentu saja Tuhan mempunyai desain di dalam diri Tuhan. Dan itu kita bisa katakan, itu boleh kita katakan disederhanakan, itu adalah pikiran, adalah desain, ya, desainnya itu dia punya. Nah, sekarang kalau begitu ada tanggapan, ya. Kalau itu dafar itu firman itu adalah pikiran, kelihatannya kok seperti Yunani banget gitu. Jadi ini jangan-jangan ini sudah terkontaminasi oleh pikiran Yunani. Saya katakan pikiran logos dalam pikiran Yunani itu bisa berarti pikiran memang, tetapi hanya pikiran. Sedangkan dafar atau memra itu satu perbuatan yang tentu saja perbuatan itu harus didorong oleh satu pemikiran. Ada satu pikiran atau satu rancangan atau desain. Dan kita tahu bahwa Bapa kita di surga itu merancang sesuatu yang sempurna, ya, waktu dia menciptakan langit dan bumi. Nah, kemudian kita coba lihat satu ayat dulu sebelum kita masuk ke ini, ya, ke dalam Yohanes. Saya membaca di sini Yesaya 55 ayat 10 dan 11, ya. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengari bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberi benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan, demikianlah firman-Ku, ya, yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Saudara perhatikan baik-baik, setiap kata di dalam kitab suci kita itu punya arti. Karena itu kita lalu lihat ada satu cara penafsiran itu gramatikal, ya. Jadi harus dilihat itu setiap kata itu punya arti. Dia tidak ada di situ dengan tiba-tiba atau tidak dengan maksud. Kita lihat bahwa firman-Nya itu dipakai perkataan ia, bukan itu. Jadi firman-Nya itu, ya, the word of God is he and not it. Jadi bukan it dalam bahasa Inggrisnya, tapi he. Nah, di sini saudara lihat bahwa firman atau memra atau davar itu satu entitas. Satu entitas. Memang di dalam teologi Kristen Pak Hans itu disebut pribadi gitu, ya. Tapi ada yang keberatan. Oke, saya juga ngerasa, wah, ini kalau pribadi-pribadi ada Tuhan banyak pribadinya, lalu jadi seperti multi pribadi, kok rasanya susah juga gitu melihatnya gitu, ya. Itu kan satu rumusan. Jadi saya mulai berpikir, ada istilah apa nih yang lebih baik begitu, ya, barangkali begitu. Lalu saya sampai kepada istilah entitas, entity, ya, bahasa Inggrisnya. Lalu saya komunikasi sama seorang Yahudi Mesianik, Tim Hack, dia dari Washington DC, ya, Tacoma. Kita ketemu di sana di Filipina, dan waktu saya diskusi dengan dia untuk hal ini, ternyata dia juga memakai entity. Jadi waktu dia jawab lalu entity, pas banget begitu, ya. Jadi entity. Lalu kalau entity itu apa, ya? Barangkali kalau kita Indonesia kan supaya ini berbahasa Indonesia begitu, barangkali ada semacam pengertian satuan begitu. Dia merupakan satu satuan. Ya, satuan sendiri. Jadi waktu firman keluar dari mulut Hashem, dari mulut Tuhan, ya, maka dia melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan, dan kemudian dia akan kembali waktu itu selesai. Jadi ini bukan it, dia bukan hanya sekedar kuasa. Saya ingin katakan demikian. Dia adalah satu entity, satu entitas, satu
satuan yang melakukan sesuatu. Saya tidak mau definisikan dulu satuan itu apa, nanti kita lihat biar firman Tuhan yang bicara. Tetapi yang luar biasa adalah